dalam Kristus, Engkau nyatakan kasih-Mu bagi kami, sehingga kami orang yang berdosa ini mendapatkan kasih-Mu yang begitu besar. Tuhan, arahkan hati, pikiran kami kepada salib-Mu Tuhan, sehingga lewat itu kami mengerti akan kasih-Mu, dan kami boleh datang kepada-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengajari kami, memimpin kami, dan mengorasi hati kami, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk jaringan yang ada, baik yang ada di rumah dan di tempat ini, kiranya Tuhan yang memberkati, sehingga kami boleh benar-benar menikmati Tuhan di dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya. Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Saya harap di dalam cuaca yang dingin ini, yang mendung ini tidak membawa kita kepada suatu hal yang membawa kita dalam ketenangan. Sampai ketenangan akhirnya kita nggak tahu bawa kemana, alias liburan ya. Dan Bapak Ibu yang ada di rumah, di sini cuacanya mendung, tapi saya tidak tahu bagaimana cuaca Bapak Ibu di sana, apalagi cuaca hati. Tapi apapun keadaannya Bapak Ibu, saat ini kita mau mengarahkan hati kita mendengar sabda Tuhan untuk diisi oleh firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Hosea. Kalau minggu-minggu yang lalu saya pernah bawa dalam kitab Hosea, dan sekarang kembali lagi kitab Hosea. Sekarang pasal 2. Hosea pasal 2 ayat 1 sampai 12. Hosea pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu yang ada di sini dan di rumah ayat yang genap, begitu seterusnya. Hosea pasal 2 ayat 1 sampai 12. Baik, demikianlah firman Tuhan. Israel ditolak dan dipulihkan. Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku, dan aku ini bukan suaminya. Biarkanlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya, dan jinahnya dari antara buah dadanya. Supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia terlambat, dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan, membuat dia seperti padang gurun, dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal, dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku, yang membeli roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenganku, minyak dan minumanku. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri, dan mendirikan pagar tembok mengurung dia, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Dia akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka, tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu akan lebih berbahagia daripada sekarang. Tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku kepada masanya dan anggurku pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenganku yang harus menutupi auratnya. Dan sekarang aku akan menyingkapkan kemaluannya di depan mata para kekasihnya, dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku. Aku akan meninggikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya, dan segala perayaannya.
semuanya pemberian kepadaku yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku. Aku akan membuatnya menjadi hutan, dan binatang-binatang di padang akan memakan habisnya. Dan aku akan mengutuk dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para baal, berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya, dan mengikuti para kekasihnya dan melupakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, mendengar, bahkan melakukannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, suatu kali ketika melakukan pengabaran Injil, lalu bertemulah dengan seorang ibu. Nah, waktu bertemu dengan seorang ibu, kita berbicara tentang Allah. Nah, ibu ini mengatakan demikian, Allah itu baik dan sangat sayang pada saya. Doa saya dijawab, keluarga saya diberkati, bisnis saya maju. Allah itu sangat baik sekali. Lalu Allah itu gak pernah menghukum saya, dia gak pernah menegur saya, sekalipun saya ini ya nakal lah, pasti kita berbuat dosa. Karena saya tahu Allah itu adalah pemaaf. Demikianlah perkataan dari ibu itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika mendengar perkataan ibu tersebut, mungkin ada benarnya ya, dalam arti bahwa Allah memang mengasihi kita. Allah itu memang kasih dan Allah itu mengasihi manusia. Bahkan di dalam firman-Nya di Yohanes 3 ayat 16 dinyatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yang artinya bahwa Allah mengutus Yesus Kristus ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Nah, tetapi Bapak Ibu, jika kita pahami ayat firman Tuhan itu dan letak kasih Allah itu, maka akan terjadi seperti ketimpangan dengan apa yang disampaikan oleh ibu itu tadi. Nah, kasih Allah yang ditekankan sedemikian rupa sehingga meniadakan keadilan Allah. Yohanes 3 ayat 16 itu menekankan kasih Allah dan ini dianggap sebagai esensi atau bagaimana sifat Allah itu adalah kasih. Tetapi ketika diperhadapkan lagi dengan apa yang dikatakan ibu itu, maka akan terjadi ketimpangan di mana akhirnya kita meniadakan sifat Allah yang satu lagi bahwa Allah itu adalah adil. Kita akan meniadakan keadilan Allah yang mana harus menghukum dosa dan harus menghukum kesalahan manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, suatu hari ketika bertemu dengan seorang anak kecil, dia menangis. Lalu ketika dia nangis dengan sangat sedih sekali. Nah, selama ini dia katakan bahwa mamanya itu baik, papanya itu baik, gitu ya. Dia mau minta apa dikasih. Nah, suatu hari dia menangis. Begitulah ya. Lalu ditanya, ada apa Dik? Kenapa? Lalu dia bilang, Bapak gak sayang lagi sama aku. Kenapa gak sayang? Bukannya orang tuamu sayang padamu? Iya, dia tadi pukul aku, dia gak sayang lagi sama aku. Nah, mungkin pernah Bapak Ibu seperti itu atau bertemu dengan seorang anak kecil yang mengatakan demikian. Ketika orang tuanya menghukum dia, di dalam pemikirannya bahwa orang tuanya tidak sayang kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini merupakan hal yang sangat sepele dan yang sangat kecil. Tetapi pemahaman seperti itu bisa membahayakan. Bahayanya kepada apa? Membahayakan kepada pemberhalaan diri. Ya, di mana manusia dipandang sebagai sosok yang begitu dikasihi Allah, gitu ya. Memang benar bahwa segala ciptaan Tuhan dikasihi Allah, tetapi ciptaan yang paling mulia itu adalah manusia. Tetapi kalau kita memandang seolah-olah bahwa manusia ini paling dikasihi Allah, walaupun manusia ini melakukan dosa, walaupun melakukan kesalahan, seolah-olah manusia itu tidak memiliki konsekuensi atau akibat yang akan diterimanya. Atau bisa juga bahwa Allah itu tidak akan menghukum manusia, sebab manusia adalah orang yang paling dikasihi
terhadap diri manusia itu bisa membawa kepada dosa self worship atau penyembahan terhadap diri sendiri. Bukankah ini sama dengan penyembahan berhala? Jadi penyembahan berhala itu bukan kepada benda-benda saja, tetapi kepada diri sendiri, di mana bukan Allah yang dipandang sebagai Allah, tetapi diri sendiri, memuliakan diri sendiri. Ya, kalau Bapak Ibu baca berita, ada seorang artis, ya kan, ketika dia di penjara sudah melakukan melakukan kesalahan terhadap seorang anak, lalu dia dilepaskan. Lalu ketika dia dilepaskan, dia pergi penjara, dia pakai mobil, dia arak-arakan supaya apa? Dia mau memuliakan dirinya sendiri. Bahkan itu menjadi viral. Artinya bahwa di dalam diri kita itu ada kecenderungan untuk memuliakan diri sendiri atau kepada self worship. Nah, Bapak Ibu, Allah memang mengasihi manusia, tetapi bukan berarti bahwa Allah membiarkan manusia itu bertindak seenaknya sesuai dengan keinginannya sendiri. Bukan berarti bahwa Allah itu akan membiarkan manusia melakukan dosa dan kesalahan tanpa menegur dan mengingatkannya. Karena kasih Allah bukan berarti bahwa Allah tidak akan menghukum orang-orang yang berbuat salah. Allah bukan berarti tidak menghukum orang-orang yang berbuat salah. Allah memang kasih, tetapi Dia akan menghukum siapapun yang berbuat salah. Untuk mengerti hal ini, Bapak Ibu, mari kita kembali memahami di dalam kitab Hosea yang kita baca tadi. Hosea pasal 2 ayat 1 sampai 12 yang kita baca. Saya minta satu orang kembali membacanya, ayat 1 dan ayat 2. Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku, dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sendalnya dari mukanya, dan zinanya dari antara buah dadanya, supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang, dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan, membuat dia seperti padang gurun, dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Ya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kitab Hosea ini disebut kitab yang menggambarkan kasih Allah yang begitu besar kepada umatnya. Ya, menggambarkan kasih Allah yang begitu besar kepada umatnya. Kitab Hosea ini terbagi di dalam dua bagian besar, yaitu pasal 1 sampai pasal 3 itu berisi cerita kehidupan perkawinan Hosea yang mencerminkan hubungan Allah dengan bangsa Israel, yaitu peristiwa Hosea dan Gomer. Dan pasal 4 sampai pasal 14, ya, pasal 4 sampai 14 itu berisi tentang khotbah-khotbahnya Hosea. Nah, Bapak Ibu, pada pasal 1 sampai pasal 3, di mana hubungan antara Israel dengan Allah digambarkan melalui hubungan pernikahan antara Hosea dengan Gomer, ya. Hosea ini menggambarkan adalah suami yang setia. Ya, ini gambaran Allah yaitu suami yang setia. Sementara Gomer menggambarkan bangsa Israel sebagai istri yang tidak setia dan berzina dengan kekasihnya yang lain. Bapak Ibu, di pasal 2 ini itu adalah bagian dari pasal 1 sampai pasal 3. Nah, pasal 1 sampai pasal 3 ini itu berada di pasal 1 sampai pasal 3 yang berbentuk kiastik. Nah, saya ajari ya Bapak Ibu supaya mengerti perjanjian lama. Nah, kiastik ini merupakan suatu prinsip di dalam penataan penyusunan di dalam Alkitab, sehingga kita akan mendapatkan di mana letak yang kita baca dan tujuannya. Dan di dalam kiastik ini, ketika di dalam penataan itu akan terjadi pengulangan, ya, akan terjadi pengulangan.
bisa lihat di warta, dan saya akan gambarkan. Biasanya kiastik ini akan berurutan A, B, C, A, B, C, D, atau diulang lagi A minus B minus C minus, seperti itu. Nah, saya akan gambarkan di mana pasal 1 ayat 2 sampai 9 itu A, di mana isinya perkawinan Hosea sebagai simbol putusnya hubungan dengan Allah. Lalu pasal 1 ayat 10 sampai ayat 2 itu bagian B, itu adalah restorasi atau pemulihan hubungan pada masa depan. Yang bagian pasal 2 ayat 1 sampai 7 itu adalah C, penghukuman Allah kepada Israel karena berzina. Nah, itu A, B, C. Lalu akhirnya ketika di dalam pasal 2 ayat 8 sampai 12 itu kembali diulang yang berisinya penghukuman Allah kepada Israel karena penyembahan Baal. Lalu di pasal 2 ayat 13 sampai 12 diulangi lagi dengan yang tadi pasal 1, yaitu restorasi, pemulihan hubungan pada masa depan. Dan terakhir pasal 3 ayat 1 sampai 5 itu diulangi dari yang pertama pasal 1, perkawinan Hosea sebagai simbol kasih Allah. Jadi di dalam pasal 1 sampai pasal 3 ditata sedemikian rupa, akhirnya di dalam peristiwa pasal 1 sampai pasal 3 ada pengulangan. Ada pengulangan kembali pengulangan, dan itulah namanya kiastik. Ya, sedikit ya Bapak Ibu. Nah, akhirnya Bapak Ibu, jika kita melihat struktur tersebut, maka di pasal 2 yang kita baca itu tampaklah jelas berisi penghukuman Allah pada Israel menjadi bagian tengah antara pasal 1 sampai pasal 3. Nah, nanti kalau Bapak Ibu baca saat teduh jadi bisa mengerti ya, bahwa di pasal 2 itu merupakan penghukuman Allah pada Israel menjadi bagian yang khusus, bagian yang sangat khusus di bagian pasal 1 dan pasal 3. Ya, agak bingung? Jelas ya? Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akhirnya jika kitab Hosea menggambarkan kasih Allah yang begitu besar bagi Israel, akhirnya pertanyaannya, mengapa di pasal 2 ini ada penghukuman Allah? Dan itu menjadi pusatnya, menjadi pusat dari pernyataan Allah. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kalau kitab Hosea ini kan menggambarkan kasih setia Allah, tetapi kenapa di tengah-tengah pasal 2 ini ada berisi penghukuman Allah kepada bangsa Israel? Bukankah bangsa Israel bangsa yang dikasihi Allah, yang dipilihnya? Ada yang bisa menjawab? Sama seperti orang tua kepada anak. Memang anak orang tua itu mengasihi anak, tapi ketika anak tadi salah pasti ada penghukuman. Itu namanya orang tua yang kasih dan adil. Begitu juga dengan Allah kita. Walaupun tadi bangsa Israel adalah anak umat pilihannya, tapi ketika memang melenceng dari jalannya Tuhan, pasti Tuhan akan menghukum. Itu yang menandakan tadi kasih dan juga sekaligus adil. Oke, terima kasih. Tepat sekali jawaban dari Ibu Saragia. Itu digambarkan seperti hubungan antara anak dengan orang tua. Orang tua akan menginginkan anaknya untuk berbalik, maka diberikan penghukuman. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali kita menganggap kasih itu bertentangan dengan penghukuman. Seringkali kita menganggap bahwa kasih itu bertentangan dengan penghukuman. Mungkin teori kita tahu, tetapi ketika kita diperhadapkan di dalam penderitaan, di dalam penghukuman, apakah pernah Bapak Ibu katakan, Allah itu kok jahat ya? Allah, kenapa Engkau menghukum aku? Kenapa ada penderitaan ini? Mungkin terlintas dalam diri kita. Bahkan seorang Buddhis bernama Dalai Lama mengatakan demikian, love is absence of judgment. Artinya kasih itu tanpa
tanpa penghukuman bukanlah kasih sama sekali. Kasih tanpa penghukuman bukanlah kasih sama sekali. Jadi Allah itu seperti seorang bapa yang sangat mengasihi anaknya, yang menghajar dia pada waktunya, dan itu tertera di dalam Amsal 13 ayat 24. Amsal 13 ayat 24, silakan satu orang yang membaca. Amsal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Iya, di dalam Amsal 13 ayat 24 sering kita jelas bahwa seorang bapak yang mengasihi anaknya tentu akan menghajar dia tepat pada waktunya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk itu penghukuman Allah merupakan respon yang beralasan dan dikehendaki terhadap pelanggaran-pelanggaran di mana pelanggaran itu melawan kekudusan Allah. Harus kita mengerti bahwa Allah itu bukan hanya kudus, bukan hanya kasih, tetapi Allah itu juga kudus, Bapak Ibu. Jangan kita timpang, kita kenal Allah itu mengasihi, tetapi kita harus mengenal Allah itu kudus dan kita harus memahami kekudusan Allah. Oleh karena kekudusan itulah, maka Allah menghendaki supaya lewat pelanggaran-pelanggaran itu manusia mengerti bahwa Allah itu kudus. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah di dalam kesempurnaan kasih-Nya harus menghukum umat yang dikasihinya, yang memberontak terhadap Dia, yang sudah menyakiti hatinya. Allah harus menghukum. Nah, di dalam firman Tuhan ini kira-kira apa kesalahan bangsa Israel? Mari kita lihat kembali dari ayat 2 sampai ayat 4. Apa kesalahan bangsa Israel kepada Allah? Tadi sudah dibaca ayat 2, sekarang ayat 3 sampai 4. Silakan satu orang. Ayat 3 sampai 4. Ayat 3. Tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal, dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata, aku mau mengikut para kekasihku, yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenganku, minyak dan minumanku. Ya, terima kasih. Apakah kesalahan bangsa Israel di sini, Bapak Ibu? Dari garis besar pasal 2 sampai ayat 4, pasal 2 ayat 2 sampai 4 ini, kesalahan bangsa Israel yaitu Israel yang melupakan Allah sang pemberi berkat. Bangsa Israel melupakan Allah yang sudah memberikan berkat bagi mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Yerobeam II, bangsa Israel ini mengalami masa kemakmuran. Allah memberkati bangsa Israel dengan produksi gandum, minyak, anggur, dan wol yang sangat melimpah. Tetapi sebagian besar bangsa Israel menganggap bahwa keadaan baik yang mereka rasakan itu bukan karena anugerah Allah, tetapi sayangnya mereka menganggap segala berkat yang diberikan pada saat itu karena Baal. Berkat itu berasal dari Baal. Baal merupakan dewa kesuburan bagi orang-orang Kanaan. Ketika mereka menduduki Kanaan, bangsa Israel tidak memusnahkan berhala-berhala itu dari tempat-tempat pemujaannya. Mereka tidak mengindahkan apa yang diperintahkan Tuhan. Mereka tidak memusnahkan berhala itu. Malah mereka bersama dengan orang-orang Kanaan dan mereka akhirnya terlibat dan akhirnya mereka menyembah kepada Baal itu. Nah, bangsa Israel mentolerir keberadaan dewa-dewa itu dengan perlahan-lahan bergabung dengan penyembahan Baal. Mungkin bagi kita juga ketika kita berteman dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, kita berteman akhirnya supaya akrab, bersosialisasi, akhirnya kita mentolerir hal-hal
yang sebenarnya di luar dari yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, demikian juga dengan bangsa Israel. Mereka beradaptasi dengan bangsa Kanaan, mereka bersosialisasi dengan orang Kanaan, tetapi mereka juga mentolerir penyembahan yang dilakukan oleh orang Kanaan, sehingga mereka pun akhirnya terlibat di dalam penyembahan kepada Baal. Dan akhirnya pemikiran mereka bercampur dengan keyakinan mereka bahwa Baal lah yang memberi berkat kepada mereka. Dan seringkali mereka terpengaruh oleh raja-raja yang jahat itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bisa dilihat di sini bangsa Israel yang telah begitu tenggelam dalam penyembahan berhala, sehingga mereka akhirnya meyakini bahwa dewa-dewa Kanaan itulah yang memberi mereka segala kelimpahan yang mereka dapatkan. Mereka sudah melupakan bahwa seluruh tanah yang mereka miliki itu adalah pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah. Mereka lupa akan hal itu, Bapak Ibu. Itu membuat mereka bersyukur dan berterima kasih bukan kepada Allah, tetapi kepada dewa palsu, kepada Tuhan yang palsu itu, yaitu dewa Baal. Mereka bersyukur kepada dewa itu akan makanan, pakaian, dan tempat tinggal mereka, bahkan kemakmuran yang mereka miliki. Bukan kepada Allah. Bukan kepada Allah yang benar yang sudah memberkati mereka. Bangsa Israel gak sadar bahwa Allah lah sang pemberi berkat-berkat yang sudah mereka dapatkan. Israel itu memilih menyembah dewa-dewa lain dan memberikan persembahan emas yang mereka miliki, perak yang mereka miliki itu, lalu mereka persembahkan kepada dewa-dewa Baal itu. Bahkan lewat emas dan yang perak yang mereka terima, mereka membuat lagi patung Baal. Nah, Bapak Ibu, hal ini sangat menyakitkan hati Tuhan. Bapak Ibu, bayangkan bagi Bapak Ibu yang sudah menikah, di mana Bapak Ibu sangat mencintai pasangan Bapak Ibu, atau bagi kita yang belum menikah, kita yang jomblo ataupun yang punya pacar, ya pasti kita sangat menyayangi ya pacar kita ya. Nah, waktu kita menyayangi pasangan kita, kita memberikan perhatian sepenuhnya, gitu ya. Kita memberikan perhatian sepenuhnya. Mungkin sang suami bekerja keras seperti itu ya. Nah, ketika sudah dicintai dengan sepenuhnya, akhirnya tiba-tiba pasangan kita itu membalasnya dengan mengkhianatinya. Cintanya tidak terbalas. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Mana? Sangat sakit Bapak Ibu. Nah, jangankan cinta, ucapan terima kasih aja nggak ada. Seperti biasa aja. Biasa aja kalau suami atau istri itu memberikan sesuatu, udah biasa. Nggak ada perasaan berterima kasih. Pasti sakit sekali ya Bapak Ibu. Rasanya itu kalau dikhianati itu ingin membalasnya, lalu kita mau campakkan saja. Sakit sekali. Nah Bapak Ibu, mungkin dalam pemikiran kita kalau itu sering kali terjadi, bisa kalau yang lagi pacaran, udah kita putus saja gitu ya. Atau kalau yang sudah berumah tangga, kita cerai saja karena udah gak cocok lagi, udah gak nyambung lagi. Itulah yang terjadi dalam diri kita. Nah Bapak Ibu, ketika Allah mengatakan di ayat 2 ini, dia bukan istriku, aku bukan suaminya. Dia bukan istriku dan aku bukan suaminya, merupakan pernyataan Allah yang sangat wajar sekali. Jikalau kita memahami akan konteks yang dilakukan oleh bangsa Israel ini. Bapak Ibu, berdasarkan kebudayaan pada saat itu di masa Mesopotamia, kalimat ini merupakan formula
atau seringkali diucapkan seseorang jikalau dia mau menceraikan pasangannya. Kalau ada perkataan dia bukan istriku, aku bukan suaminya, itu artinya sering sekali diucapkan ketika seorang pasangan ingin bercerai. Itu sering sekali diucapkan. Namun pernyataan Tuhan ini merupakan metafora, merupakan gambaran pernikahan atau covenant perjanjian yang rusak di pasal 1 ayat 9 yang digambarkan pada pasal 2 ayat 2. Di pasal 1 itu merupakan gambaran perjanjian Allah akan perjanjian Allah kepada bangsa Israel. Namun di pasal 2 ini, ayat 2 ini merupakan gambaran bagaimana Tuhan ingin menceraikan atau ketidaksetiaan sang istri. Ini merupakan gambaran bahwa sang istri bangsa Israel itu tidak setia. Pernyataan pada ayat 2 ini jelas didasarkan pada kelakuan moral sang istri yang buruk. Tetapi di sini perkataan ini mungkin bukanlah deklarasi bahwa resmi terhadap perceraian. Namun pernyataan ini menunjukkan bahwa Gomer tidak berlaku sebagai istri Hosea, jadi Hosea tidak bisa berlaku seperti suaminya. Demikian juga Allah gak bisa mengakui istrinya, gak bisa. Demikian juga Allah gak bisa mengakui Israel sebagai istrinya karena perbuatannya yang tidak menghormati Allah. Artinya bahwa pernyataan Tuhan yang mengatakan dia bukan istriku dan aku bukan suaminya, di sini menyatakan bahwa bangsa Israel tidak menghormati Allah, sehingga Allah sangat menyesal. Israel sudah melupakan Allah dan menyembah kepada Baal karena kesuksesan yang mereka dapatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena kelakuan bangsa Israel ini, maka Allah akan merespon dengan menahan kasih-Nya, sebab bangsa tersebut bukan umat atau anak-anaknya, tetapi pengikut Baal. Mereka itu seperti seorang pelacur yang memburu pelanggan. Bangsa Israel mengejar akan ajaran-ajaran bangsa kafir pada saat itu yang menjanjikan kesuburan, yang menjanjikan gandum, yang menjanjikan minyak. Mereka mengejar akan hal itu. Tetapi akhirnya Allah menyekat jalan mereka dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok yang mengurungnya sehingga mereka tidak akan bisa menemui jalannya. Itu di ayat 4. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua orang di dunia ini pasti mendambakan namanya kesuksesan. Benar? Pasti mendambakan kesuksesan. Maka banyak sekali buku-buku yang memberikan motivasi-motivasi supaya sukses. Kita sebagai mahasiswa, kita juga ingin sukses. Kita ingin berhasil di dalam akademis kita, bahkan di dalam pelayanan kita. Kita ingin mendapatkan prestasi yang baik di dalam perkuliahan dengan nilai yang terbaik waktu wisuda hukum laut, gitu ya. Nah, lalu kita menjadi berkat di dalam pelayanan kita. Lalu sebagai seorang yang bekerja di kantor ingin mendapatkan jenjang yang lebih baik lagi dan gaji yang lebih baik lagi dan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang memadai. Benar, Bu? Dulu ya. Iya, tapi itu ya pada umumnya ya. Bagi seorang yang pengusaha, dia berusaha supaya mendapat pelanggan dan akhirnya usahanya semakin meningkat, berkembang ke sana kemari dan akhirnya mendapatkan untung yang banyak. Itulah kesuksesan. Namun Bapak Ibu, ketika kita berjuang di dalam kesuksesan itu, kita sudah mendapatkan keberhasilan itu, siapa yang akhirnya mendapat untung atas keberhasilan kita? Siapa yang akhirnya mendapatkan untung atas keberhasilan kita? Bagi Bapak Ibu, mari lihat ke belakang. Mungkin keadaan Bapak Ibu sekarang lebih baik dibandingkan dengan kehidupan Bapak Ibu yang dahulu dalam hal perekonomian. Tetapi ketika kita merenungkan siapakah yang untung di dalam keberhasilan kita? Apakah kita menganggap
sendiri dan usaha kita semata? Apakah kita lupa bahwa Tuhanlah yang memampukan kita sehingga kita meraih keberhasilan kita? Atau ketika kita mungkin mendapatkan berkat berupa materi, apa yang kita lakukan? Apakah kita menghabiskan untuk kepentingan kita sendiri dan lupa menyisihkan sebagian sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Sang Pemberi berkat itu? Jangan sampai Bapak Ibu kita lupa bahwa segala hal yang kita miliki itu, keberhasilan yang kita capai itu adalah berkat dari Tuhan. Seperti bangsa Israel, mereka lupa, mereka tidak berterima kasih kepada Tuhan. Kita pun sering sekali kita lupa akan segala apa yang kita miliki ini adalah berasal dari Tuhan. Jika kita melupakan Tuhan sebagai Sang Pemberi berkat itu, bisa saja Bapak Ibu, bisa saja ya, Tuhan itu menarik kembali berkatnya atas kita, seperti yang dialami oleh bangsa Israel itu. Atau kita mendapatkan berkat, namun kita hidup di dalam penghukuman Allah. Kita mendapatkan berkat yang daripada Allah, namun kita tidak mendapatkan damai sejahtera. Kita tidak mendapat ketenangan, kita hanya mendapatkan kehampaan. Kita hidup di dalam kekosongan dan kehampaan, di dalam berkat-berkat yang melimpah. Itu bisa terjadi dalam diri kita jika kita melupakan Tuhan Sang Pemberi berkat itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, atas dosa yang dilakukan bangsa Israel, apa tindakan Allah terhadap bangsa Israel? Ayat 9 sampai ayat 12. Kita baca ayat 9 sampai ayat 12. Saya ayat yang ganjil, nanti ayat 10 dibantu ya. Demikian selanjutnya. Ayat 9. Dan sekarang aku akan menyingkapkan kemaluannya di depan mata para kekasihnya, dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku. Aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari-harinya, bulan-bulannya, dan hari Sabatnya, dan segala perayaannya. Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya, yang tentangnya dikatakan itu semuanya pemberian kepadaku, yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku. Aku akan membuatnya menjadi hutan, dan binatang-binatang di padang akan memakannya habis. Dan aku akan menghukum dia karena hari-hari, ketika dia membakar korban kepada Baal, berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya, dan mengikuti para kekasihnya, dan melupakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, dari yang kita baca, kira-kira apa tindakan Allah terhadap bangsa Israel? Tindakan Allah yaitu Allah menghukum bangsa Israel. Tindakannya adalah penghukuman Allah atas Israel. Bapak Ibu Saudara, sudah sewajarnya apabila seorang melakukan kesalahan atau pelanggaran, maka dia harus menerima akibatnya. Jika seorang yang sudah berbuat salah tetapi tidak ada mendapatkan konsekuensi yang harus dia tanggung akibat perbuatannya, tentu orang itu tidak akan jerah, tetapi dia akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Sedangkan apabila kita dihukum aja, kita juga akan mengulangi. Apalagi tidak dihukum, kita tidak akan jerah dan kita akan mengulangi kesalahan tersebut. Bapak Ibu Saudara, ketika waktu saya di asrama, kami semua mahasiswa itu di tempat saya studi itu mengikuti jam saat teduh, dibuat waktunya jam 6 sampai jam 6.20, jam 6 sampai jam 7:15 seperti itu. Nah, kami semua mahasiswa itu harus bersaat teduh. Ting tong, itu udah artinya saat teduh sendiri-sendiri gitu ya. Nah, waktu saat teduh itu apa yang terjadi? Banyak hal yang terjadi. Akhirnya bisa saja saking teduhnya Bapak Ibu, saking teduhnya sambil tertidur, karena tenang sekali di sana. Sekali dua kali akhirnya ada mahasiswa yang ketahuan bapak asrama, ibu asrama
seperti ini, dia tertidur gitu ya. Dan waktu bangun dia nggak dengar suara Bapak Asrama naik. Bapak Asrama, Ibu Asrama itu pintar juga, dia naik tanpa ada suara seperti itu. Lalu ketika pada saat itu dia naik, dia dibangunkan, lalu ditegur, dan pada hari berikutnya sang mahasiswa ini akhirnya tersadar bahwa yang dilakukannya itu adalah salah. Nah Bapak Ibu, teguran, peringatan, dan penghukuman itu bisa menjadi sarana untuk kembali untuk melakukan apa yang benar. Itu juga lah yang dilakukan Allah kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel ini tidak menyadari bahwa Tuhanlah yang memberi semua yang mereka miliki. Mereka malah menyembah kepada Baal karena kesuksesan yang mereka dapatkan. Maka Tuhan yang akan menghukum mereka. Di mana di ayat 9 dikatakan, sekali lagi di dalam metafora itu hubungan pernikahan sang istri yang melambangkan Israel, dan itu akan ditelanjangi di muka umum. Perbuatan ini nampaknya seperti keras sekali, kasar sekali. Tetapi perlakuan ini juga mengandung suatu elemen anugerah. Dan berdasarkan hukum timur di dekat kuno pada saat itu dan hukum Taurat, jikalau sang istri itu kedapatan berbuat zina, itu harus dihukum dan dilempari batu sampai mati. Sekali lagi ya, pada saat hukum timur dekat kuno dan pada saat hukum Taurat itu diberitakan, sampaikan, itu apabila seorang istri kedapatan berbuat zina, dia harus dihukum dan dilempari batu sampai mati di depan banyak orang. Tetapi Bapak Ibu, di ayat 9 ini, itu sang suami malah memilih hukuman yang lebih ringan. Dia tidak melempari istrinya dengan batu sampai mati, tetapi hanya mentelanjangi istrinya. Bukankah di sini ada anugerah? Ada anugerah. Hanya untuk menyadarkan, bukan sampai menghukum mati. Nah Bapak Ibu, perlakuan ini dilakukan untuk kepentingan sang suami. Jika mantan istrinya memutuskan untuk menikah lagi, ini menyimpulkan bahwa jika dia mau menikah lagi, berarti dia tidak boleh membawa apapun yang dimilikinya dulu ketika menikah kepada keluarga yang barunya. Jadi ditelanjang. Di sini akhirnya Tuhan akan mentelanjangi Israel dengan mengambil segala produksi tanah pertaniannya. Di mana pada saat itu bangsa Israel menganggap bahwa segala hasil pertanian yang melimpah ini milik Baal. Tapi Tuhan ambil segala berkat itu supaya mereka tahu siapa pemberi berkat itu. Israel harus meninggalkan segala harta yang dimilikinya ketika dia meninggalkan Tuhan untuk bersatu dengan kekasih-kasihnya, dengan dewa-dewa yang lain. Tuhan akan mengubahkan tanah pertanian mereka yang subur menjadi padang gurun yang tidak dapat menghasilkan apa-apa. Berkat dihambat. Apakah Tuhan berkuasa? Berkuasa kalau dia mau. Tuhan akan menunjukkan kemahakuasaannya dan kepemilikannya atas Allah dengan menanduskan tanah Israel yang subur itu. Ketika Allah kembali mengambil berkat-berkatnya, yaitu gandum, anggur, dan minyak, terlihatlah bahwa Baal tidak berkuasa. Baal tidak berkuasa. Self-worship tidak berkuasa. Apapun Allah-Allah, kuasa-kuasa di dunia ini tidak berkuasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal tersebut akan menghilangkan semua alasan untuk menyembah kepada Baal melalui perayaan-perayaan dan festival-festival yang digambarkan di ayat 11. Allah akan menunjukkan tidak ada gunanya menyembah Baal di ayat 12. Karena segala hasil kebunnya akan dimakan habis oleh binatang liar. Ini merupakan cara Allah untuk menghukum bangsa Israel
Israel supaya bangsa Israel menyerah. Menghukum bangsa Israel karena mereka menyembah kepada Baal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tampak jelas bahwa Allah akan menghukum Israel karena ketidaksetiaan mereka. Tetapi kita juga melihat bahwa Allah lebih bertindak menghukum berdasarkan kasih daripada amarah. Lihatlah, motivasi Allah menghukum itu bukan karena amarah, bukan karena dosa, tetapi karena kasih. Allah bertindak itu berdasarkan kasih. Kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, Bapak Ibu, di sana akhirnya terjadi pemulihan bagi Israel. Sekalipun penghukuman dan penghakiman Israel memenuhi kitab ini di pasal 2, tetapi nanti kita baca lagi untayan Allah, untayan kasih Allah, dan janji Allah terhadap pemulihan kepada bangsa Israel di dalamnya. Bahkan di tengah penghakiman, Allah tetap ada kasih dan akan memulihkan kembali orang-orang yang bertobat dan berbalik kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah mengasihi Israel. Allah mengasihi Israel. Tetapi Dia tidak menghilangkan penghukuman yang harus mereka dapatkan karena ketidaksetiaan mereka. Kasih dan kesetiaan Allah melimpah sekali. Tetapi keadilan Allah harus tetap dijalankan. Keadilan Allah harus tetap dijalankan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita mengenal seorang teolog bernama D.A. Carson atau Donald Arthur Carson? Ada yang mengenal? Dia adalah seorang penulis kekristenan yang sangat terkenal. Dia adalah teolog yang sangat dikagumi. Dia juga seorang hamba Tuhan. Dia begitu banyak menulis buku-buku dan sangat memberkati orang. Nah, suatu hari D.A. Carson ini bercerita ketika dia sedang belajar di Jerman, dia mengenal seorang pria dari Afrika Barat. Pria tersebut memiliki seorang istri yang sedang belajar untuk menjadi seorang doktor di London. Lalu Carson ini memperhatikan bahwa temannya ini seminggu sekali atau 2 kali seminggu itu menghilang gitu ya, ketika melakukan belajar gitu ya. Nah, akhirnya dia mengetahui Bapak Ibu bahwa kenapa akhirnya temannya ini menghilang. Sebenarnya yang terjadi, temannya ini menghilang karena dia sering pergi ke tempat prostitusi. Nah, ini kondisinya adalah mereka ini adalah seorang sama-sama hamba Tuhan dan sekolah teologi. Lalu Carson kemudian bertanya tentang apa yang pria tersebut lakukan jika dia mengetahui istrinya itu melakukan hal yang sama di London. Jadi istrinya itu kuliah lagi di London atau tinggal di London. Apa yang terjadi apabila istrimu melakukan hal yang sama? Lalu dibilang teman yang D.A. Carson ini, dia bilang gini, oh saya akan membunuhnya. Begitu katanya. Bukankah itu merupakan standar ganda? Tanya Carson. Lalu dia bilang, kamu gak ngerti. Di tempat asal saya di Afrika, suami itu berhak untuk tidur dengan banyak wanita. Tetapi jika istri melakukan hal yang sama, ia harus dibunuh. Begitu. Namun, tetapi kamu pernah bercerita bahwa kamu dibesarkan di dalam sekolah misi, Pak Carson. Kamu tahu bahwa Allah itu tidak mempunyai standar ganda seperti itu. Artinya bahwa tidak ada dualisme di dalam. Lalu pria itu tersenyum gembira dan menjawab dengan perkataannya, teman, Allah itu kan baik. Dia pasti mengampuni kita. Itu kan pekerjaan Allah. Begitulah pemikiran dari temannya Carson. Nah, Bapak Ibu ketika mendengar hal itu, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Mungkin
Mungkin kita berpikir orang itu adalah orang yang sangat kurang ajar sekali ya sama Tuhan. Gitu ya. Seenaknya aja dia melakukan dosa dan menganggap kalau pengampunan itu adalah anugerah daripada Allah dan anugerah itu seperti murahan. Tapi Bapak Ibu, ketika kita berpikir lagi, apa yang dikatakan pria itu, jangan-jangan itu merupakan bagian konsep dari pemikiran kita. Kita juga pernah berpikir itu. Udahlah, kan Tuhan mengampuni dosa kita. Tuhan itu Maha Kasih dan Maha Penyayang, penyabar. Jadi melakukan dosa nggak apa-apa lah sekali-sekali. Seperti itu. Nah, meskipun orang-orang mungkin mengatakan perkataan sekasar itu, tetapi ide mengenai Allah yang seperti itu sangat populer Bapak Ibu. Kasih Allah dimaknai dengan Allah tidak akan menghukum manusia sekalipun manusia tersebut itu sengaja jatuh dalam dosa yang sama berkali-kali. Mungkin kita pernah menjumpai orang-orang yang memiliki standar ganda dalam hidupnya seperti itu. Di dalam gereja kita mengenal ada orang Kristen itu sangat baik, sangat rajin pelayanan, perkataannya sangat rohani, wajahnya bagaikan malaikat, gitu ya. Nah, malaikat apa ya? Tetapi di luar gereja, kelakuannya itu brengsek. Perkataannya kasar, wajahnya yang tadi yang bagaikan malaikat tiba-tiba menjelma menjadi malaikat gelap, gitu ya, bertanduk gitu ya. Tetapi ketika ia datang ke gereja, mereka menampaknya seolah-olah nggak ada yang salah dalam diri mereka. Baik aja. Mungkin mereka berpikir, nggak apa-apa lah, Senin sampai Sabtu kita berbuat dosa. Terus hari Minggu kan ada pengampunan. Ya. Kita mengakui dosa kita di gereja dan pasti Tuhan akan mengampuni. Ada pemikiran seperti itu. Namun yang saya takutkan, jangan-jangan saya dan kita yang hari ini mendengarnya berpikiran seperti itu dan berbuat seperti itu. Jangan-jangan konsep itu juga secara tidak sadar sudah tertanam di alam bawah sadar kita. Secara kognitif pemikiran kita tahu bahwa Allah itu bukan hanya kasih, Dia itu pemaaf. Tetapi juga kita tahu bahwa Allah itu adil. Kita tahu bahwa dosa, pemberontakan terhadap Allah itu adalah hal yang serius dan tidak seharusnya dilakukan. Karena jikalau kita mengetahui hal itu, seharusnya kita nggak main-main sama Tuhan. Seharusnya kita itu takut akan Tuhan. Bapak Ibu, di gereja ini juga ada Tuhan. Di kantor Bapak Ibu ada Tuhan. Di kampus teman-teman ada Tuhan. Dimanapun ada Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita tidak melihat sana-sini. Kita melihat ada Tuhan di segala tempat. Dia tahu apa yang kita lakukan. Kalau kita mengetahui hal itu, seharusnya kita memiliki hati yang mau ditegur, yang mau dikoreksi, dan yang mau bertobat. Bukan menuntut Tuhan dan orang lain untuk bertobat. Sayangnya seringkali kita malah melupakan aspek keadilan Allah sehingga kita hidup dengan seenaknya. Kita kurang menghargai kasih Allah yang ada pada kita. Mungkin kita tidak melakukan dosa berat Bapak Ibu seperti membunuh, memperkosa, berzina atau yang lain. Tetapi berapa sering kita melewatkan hal-hal yang sederhana saat teduh kita dengan dalih, nggak apa-apa kok, Tuhan itu tahu kok aku capek, Tuhan tahu kok aku sibuk. Berapa sering kita alas-alasan dalam menyiapkan pelayanan kita dan berkata, nggak apa-apa kok, Tuhan itu tahu kok aku sibuk, Tuhan itu tahu kok aku lagi capek. Berapa sering kita tidak bersyukur atas berkat Tuhan dalam hidup kita dan membanding-bandingkannya dengan orang lain. Tuhan, kenapa dia itu lebih baik keluarganya, keluargaku seperti ini? Kenapa usahanya lebih berhasil daripada aku? Aku kan udah pelayanan Tuhan. Aku kan rajin berdoa Tuhan. Aku kan anak Tuhan. Dia kan belum kenal Tuhan, tapi kok dia berhasil? Padahal apa yang sudah Tuhan berikan itu merupakan anugerah bagi kita dan
cocok untuk kita. Atau mungkin di hadapan orang-orang kita menampakkan segala atribut kerohanian kita, padahal sesungguhnya itu hanyalah topeng untuk menyembunyikan segala dosa pribadi kita. Pikiran kotor kita, kesombongan kita, kebencian kita, amarah kita, dendam kita, fitnah kita, dan segala sesuatu. Jangan sampai Bapak Ibu, Tuhan harus menghukum kita dulu supaya kita menyesali kesalahan kita. Jangan kita terus membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain dan orang lain dengan orang lain. Stop. Kita dengan Tuhan. Koreksi diri kita dengan Tuhan. Jangan sampai Allah menghukum kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena Allah begitu besar kasihnya kepada kita. Tetapi bukan berarti Allah itu akan membiarkan kita melakukan dosa atau kesalahan begitu saja. Tuhan mengasihi kita apa adanya, tetapi Dia tidak membiarkan kita di dalam apa adanya keberdosaan kita. Allah ingin kita benar-benar berbalik kepadanya. Dia ingin kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Allah yang Maha Kudus itu gak bisa membiarkan dosa yang melanggar kekudusannya. Sekali lagi, Allah yang Maha Kudus itu gak bisa membiarkan dosa yang melanggar kekudusannya. Alkitab mencatat, upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Hukuman bagi pendosa sudahlah jelas. Hukuman bagi pendosa seperti saya dan Bapak Ibu sekalian adalah jelas, yaitu maut. Allah gak pernah menyetujui atau mengkompromi terhadap segala bentuk dosa. Gak pernah kompromi. Namun demikian, Allah memiliki kemampuan untuk mengasihi orang-orang yang buruk, yang jahat, yang sangat kotor sekalipun, dan peduli terhadap mereka yang begitu hidupnya jahat. Allah itu bukan hanya kasih, tetapi juga adil. Kita bisa melihat kasih Allah melalui salib. Melalui salib, kita juga bisa melihat keadilan Allah melalui Kristus yang sudah mati di kayu salib bagi kita. Kita bisa melihat salib seharusnya itu merupakan ditimpakan kepada kita, tetapi Dia yang harus menanggungnya. Seperti yang disampaikan Paulus di dalam Roma 3 ayat 25 sampai 26. Di mana dikatakan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Dosa Adam dan Hawa sampai dosa pada nanti akhirnya itu ditanggungkan kepada Kristus Yesus. Dan disitulah letak keadilan dan kasih Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita menyadari ini, maka seharusnya kita tidak menganggap sepi kemurahan Tuhan. Kita tidak menganggap remeh kasih dan penghukuman Allah. Kasih Allah itu besar, tetapi penghukuman terhadap dosa juga nyata. Karena itu jangan sampai kita terus-menerus berkubang dalam dosa dengan dalih bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Dia akan selalu mengampuni dosa kita. Seharusnya kita berbalik kepada Tuhan karena Dia mengasihi kita dan Dia tunjukkan keadilan-Nya melalui kematian Kristus Yesus. Bapak Ibu, hari ini kita harus pahami, Allah itu bukan hanya kasih, tetapi Dia adil. Dia akan menghukum setiap kesalahan kita apabila kita tidak berbalik kepada-Nya. Namun ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita akan mendapatkan kasih itu. Bapak Ibu, Allah benci terhadap dosa, namun mengasihi manusia yang berdosa. Allah benci terhadap dosa yang kita lakukan. Dia tidak kompromi terhadap dosa karena Dia adalah Allah yang kudus. Tetapi
saya dan Bapak Ibu sekalian. Yang Dia minta supaya kita berbalik kepadanya. Itulah kasih Allah. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita dan menyadarkan kita bahwa Allah itu kasih dan Dia adil di dalam segala hukumnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu hari ini. Selidikilah kami ya Tuhan, apakah jalan kami serong. Selidikilah hati kami, apakah kami sudah membelakangi Tuhan. Kiranya Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, menuntun kami supaya kami kembali kepadamu. Dan ingatkan kami bahwa apa yang kami lakukan itu akan ada akibatnya yang Tuhan berikan. Karena Engkau adalah Allah yang kudus. Tuhan, di masa pandemi ini merupakan hal-hal sebagai sarana bagi kami untuk datang kepada Tuhan, di mana tidak ada lagi tempat bergantung selain kepada Tuhan. Tidak ada lagi tempat untuk kami bersandar selain daripada Tuhan, di mana kami harus selayaknya berbalik kepada Tuhan dan mengakui segala dosa kami, keberadaan kami, dan percaya kepada Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Dan kami tahu bahwa keadilan-Mu, setiap kesalahan yang kami lakukan akan ada akibatnya. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menyadarkan kami sehingga kami boleh datang dan berbalik kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.